Halo, Adri. Iya, iya, iya. Jadi ini mau jadi bisnisnya dulu apa ya? Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bersedia bergabung dengan malam hari ini. Dengan topik atau judul materi adalah video maker bagaimana membuat presentasi dan video pembelajaran dengan video maker. Dan materi tersebut akan dibawakan oleh materi handal kita, Ibu Sasa Afrianto atau Ibu Sasmiati, MP, Duta Rumah Belajar 2019 Provinsi Kalimantan Timur, berasal dari SD Negeri berapa Ibu? 27 ya? SD ya? SD Negeri 27 Betul. Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur. Pak Adri, suaranya. Dan host pada malam hari ini Bapak Hamzah Rosani, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah 2019. Suaranya noise sekali Pak Adri. Sementara saya ambil alih karena belum masuk atau sudah masuk barangkali Pak. Kemudian moderator kita pada malam hari ini adalah Ibu Awi, guru SMK Negeri 1 Poso. Bapak Ibu sekalian, demikian dan materi pada malam hari ini. Untuk kelancaran pelaksanaan video konferensi ini mohon sementara ya, agar kita tenang dan semua aturan event yang berlaku. Apabila Bapak Ibu akan bertanya pada sesi tanya jawab sebentar setelah penyampaian presentasi selesai, silakan mengajukan angkat tangan, raise hand, angkat tangan, klik raise hand, dan silakan berbicara langsung menanyakan apa yang mau ditanyakan. Apabila Bapak dan Ibu hebat sekalian merasa agak ragu-ragu untuk berbicara langsung, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti akan dibacakan oleh moderator dan disampaikan kepada pemateri untuk dijawab. Jadi sesi pertama adalah sesi presentasi materi oleh pemateri kita, kemudian sesi kedua adalah tanya jawab. Demikian untuk menyingkatkan acara ini, saya serahkan kepada Ibu Adinda Parawi selaku moderator. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Adri. Suara saya kedengaran Pak? Iya, iya. Ya. Berarti sudah mulai direkam kan? Selamat malam Bapak Ibu guru kita. Kita berada di Zoom pada malam hari ini. Tentunya kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan presentasi materi dari seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Adri tadi. Nanti akan ada saat bagi Bapak Ibu akan diskusi, menjawab. Dan untuk itu pada sesi yang pertama hari ini kita akan mendengarkan saran materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sasmiati. Halo Ibu Sasmiati. Iya, halo Ibu. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk memaparkan materi pada malam ini. Ya, terima kasih Ibu
Ibu siapa tadi? Indah Parawi. Iya, dengan Ibu Indah. Saya Parawi. Adinda, ya. Terima kasih Ibu Adinda, terima kasih Pak Adrian yang sudah membuka kegiatan kita di Kelor malam ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia Kelor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman hebat yang ada di sini. Pertama-tama saya menyapa semua teman-teman yang ada di sini bahwa suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Baiklah, materi hari ini, materi kita adalah tentang Videomaker FX, atau sebagian dari kita menyebutnya FX Videomaker, whatever, semuanya sama, memiliki, hanya terkadang ada yang suka menyebut begini atau begitu. Nah, Videomaker FX ini adalah salah satu software yang untuk membuat video animasi yang terbilang bagus, sederhana, dan mudah digunakan bagi orang yang belum pernah membuat animasi sekalipun. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam Videomaker FX memiliki template-template yang siap pakai, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya saja untuk keperluan presentasi, atau keperluan untuk profil perusahaan, profil sekolah, dan profil suatu kegiatan yang Bapak Ibu ampu. Nah, selain itu, manfaat dari Videomaker FX adalah bisa sebagai media pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu, karena tampilannya sangat menarik. Dan tak kalah menarik juga bahwa Videomaker FX juga bisa sebagai salah satu pembuat aset video. Nah, ini bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman semuanya yang menyukai hal-hal tentang pembuatan video, Videomaker FX bisa menjadi salah satu referensi untuk mengisi aset-aset yang Bapak Ibu butuhkan. Sekali lagi, mengapa kita perlu mengenal Videomaker FX? Pertama, yang jelas dia mudah. Dalam kemudahannya itu, mengapa disebut mudah? Karena banyak tempat yang bisa digunakan, kemudian fitur-fiturnya sangat familiar, dan pengeditan di tiap template juga sangat mudah dilakukan. Nah, karena dengan kondisi yang demikian, Bapak dan Ibu dalam hitungan menit pun bisa membuat sebuah presentasi atau sebuah profil atau hal yang baru sekalipun untuk ditampilkan. Halo? Ya, oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini akan untuk tidak membuang waktu, saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menginstal Videomaker tersebut. Di kolom chat sudah dibagikan link drive dari aplikasi yang kita butuhkan. Bapak Ibu, Videomaker FX ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan secara online, atau jika tidak online, ini adalah sebuah aplikasi yang berbayar. Nah, tetapi malam ini
untuk Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu tidak perlu membayar untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Videomaker FX ini. Mengapa? Karena di sini kita akan menggunakan sebuah cara sehingga aplikasi yang seharusnya online bisa kita gunakan secara leluasa dengan offline. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan membuka dulu tempat di mana aplikasi sesudah Bapak dan Ibu mendownload aplikasi yang di-share oleh Bapak Adrian yang berupa Videomaker seperti ini Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Biasanya terdownload dari Google Drive kita dalam bentuk zip. Nah, hal yang perlu Bapak Ibu lakukan atau hal yang perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah mengekstrak file yang sudah Bapak Ibu download sehingga bisa berupa exe atau berupa folder seperti yang seperti video folder-folder yang lainnya berbentuk exe ya Bapak Ibu. Nah, kita pastikan dulu sudah Bapak Ibu ekstrak, teman-teman ekstrak sehingga berbentuk seperti ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, silahkan klik silahkan dibaca panduan install. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan muncul di panduan install Bapak dan Ibu notepad yang berisi bagaimana sih cara menginstal Videomaker tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu buka, di sini akan ada tulisan isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, inilah yang akan kita simpan Bapak Ibu. Silahkan di-copy. Kemudian setelah di-copy, Bapak Ibu silahkan menuju search di sini, atau jika tidak ada yang tanda loop, boleh tanda seperti ini. Nah, silahkan ketik notepad. Notepad ini adalah karena kita akan membukanya sebagai administrator. Maaf, oke, saya salah pencet ini. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu. Setelah Bapak dan Ibu membuka panduan install, silahkan mencari notepad. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, notepad application, klik kanan, run as administrator. Yes. Nah, oke, saya turunkan dulu, baiklah. Nah, setelah muncul begini, Bapak Ibu akan muncul notepad. Setelah kita klik run as administrator, Bapak Ibu silahkan klik file, open, Windows C, sebentar, maaf, Pak Adrian terlihat tidak Pak Adrian ya? Terlihat Bu. Terlihat ya, oke, saya ulang lagi. Jelas. Oke, baik. Saya ulang ya. Oke, ada yang minta diulang. Oke, silahkan buka panduan install dulu Bapak Ibu. Kemudian cari tulisan yang terbaca seperti ini. Isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, inilah yang akan kita copy nantinya. Nah, setelah Bapak Ibu menandai yang akan Bapak Ibu copy, atau di copy sekaligus juga bisa, klik pencarian, kemudian notepad. Ya, mungkin pelan-pelan
Oh, baiklah. Oke. Step-step jelaskan karena ini materinya agak sulit. Oke, ini apa? Oke, baik. Sedikit baik. Pelan-pelan. Baik, saya akan pelan-pelan. Oke, Bapak Ibu, setelah Bapak dan Ibu berhasil mendownload, saya ulang ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu berhasil mendownload, silahkan diekstrak dulu. Diekstrak itu artinya dari berbentuk zip tadi atau WinRAR seperti ini untuk dapat diubah menjadi bentuk seperti ini. Itu diekstrak namanya Bapak Ibu ya, kita ekstrak. Kemudian setelah kita ekstrak file, silahkan diklik ya. Kita akan menemukan 3 file di sana, 3 file yaitu USB server, panduan install, dan Video Maker FX 1.05 setup. Nah, untuk memulai kegiatan penginstalan kita, silahkan klik panduan install dulu Bapak Ibu. Ya, kita buka panduan install. Di panduan install ini berisi tentang tata cara bagaimana kita bisa mengaktifkan aplikasi yang sudah kita punyai. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu catat adalah baris apa yang harus di copy dan kemudian dimasukkan ke dalam notepad yang akan nanti kita buka. Nah, di sini ada tulisan, isikan baris di bawah ini tepat di bagian akhir host. Nah, ini. Nah, ada tulisan 127 .0.0.1. Nah, .com. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti Bapak dan Ibu. Ini yang akan kita pakai. Silahkan di-copy dulu atau ditandai dulu, boleh. Jika sudah ditandai, Bapak dan Ibu silahkan menuju ke sudut kiri bawah. Ke sudut kiri bawah ada tanda loop di sana. Kita ketik notepad. Ya, di sini otomatis akan muncul notepad application like this one ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, klik kanan ya. Kemudian run as administrator. Kita klik. Jika ada pertanyaan, do you want to allow this application? Kita pilih yes. Ya, sekarang ada 2 notepad yang terbuka. Pertama, notepad panduan install. Yang kedua, notepad kosong. Nah, notepad kosong ini Bapak Ibu kita buka. Notepad kosong ini kita buka, open. Kemudian kita pilih di sini teks dokumen, kita jadikan all file. Oke. All file. Nah, Bapak Ibu kita all file. Nah, kita pilih Windows C. Setelah kita pilih Windows C, kita pilih Window. Sebentar. Sistem. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ada sesuatu ini di laptop saya. Windows C, setelah kita pilih Windows C, Bapak Ibu, pilih sistem 32. Sistem 32, kemudian drivers.
Ini di tempat saya otomatis, driver, kemudian etc. Saya ulang, dari Windows, setelah Windows C, Oke. Windows C kita pilih sistem 32. Ini sistem 32 Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih drivers. Nah, setelah pilih drivers, ini ada tulisan Bapak Ibu ya. Drivers kita pilih etc. Nah, di etc ini kemudian kita pilih host. Ya. Ini sudah karena kebetulan saya sudah pernah menginstal, jadi otomatis tersimpan. Saya hapus dulu. Nanti di notepad Bapak dan Ibu setelah Windows C, sistem 32, driver, etc, diklik terus Bapak Ibu akan muncul tulisan seperti ini. Host notepad. Nah, di panduan install tadi sudah kita buka 127 titik bla bla bla. Ini kita copy Bapak Ibu. Kita copy. Kemudian kita menuju host notepad yang sudah kita buka. Kita Ctrl V atau Ctrl paste ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti ini kondisinya, kemudian kita save. Tidak perlu save as, cukup save saja. Oke. Sesudah di save Bapak Ibu boleh di-minimize. Nah, baru Bapak Ibu install yang ada yang ada gambar komputer dan CD, Video Maker FX Setup. Oke, kita install ya Bapak Ibu ya. Ini kita tinggal menginstal saja karena kita sudah mengaktifkan tadi. Next. Di sini ada pilihan I accept atau I do not accept. Silahkan pilih I accept. Kemudian next. Install. Tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Dia akan menginstal di PC kita atau laptop kita. Yes. Kita tunggu beberapa saat. Biar dipeng dalamnya nanti menyebar sih luarnya aja. Oke, completing the Video Maker FX setup wizard. Oke Bapak Ibu, kita sudah berhasil. Klik finish. Nah, nanti setelah Bapak Ibu klik finish di desktop Bapak dan Ibu akan muncul icon seperti ini, Video Maker. Nah, jika sudah muncul icon Video Maker, artinya Bapak dan Ibu telah berhasil menginstal Video Maker FX. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengaktifkan Video Maker FX ini? Karena Video Maker FX ini akan bekerja seperti aplikasi online. Nah, karena itu kita buka lagi file kita yang sudah dibagikan oleh Pak Adrianus tadi. Ada beberapa file yang terbagikan dalam satu zip. Pilih USB web server.
Kemudian Bapak dan Ibu silahkan pilih application USB web server yang di sini tipenya adalah tipe application. Silahkan diklik Bapak Ibu. Ini yang akan menjadi exam. Nah, jika sudah muncul tanda centang 2 hijau di sini, artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil dan bisa mengaktifkan video maker offline rasa online. Nah, ini kita sudah tanda centang 2 hijau. Kita akan buka video maker. Ya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak dan Ibu pertama kali menginstal, username dan password ini nanti akan kosong. Lalu dari mana Bapak dan Ibu akan memiliki username dan password? Silahkan buka panduan install. Di sana ada username dan password. Nah, ini Bapak Ibu. Username-nya Kuya dan passwordnya www.kuya.me. Nah, itu silahkan di copy dengan username dan password. Silahkan di copy. Nah, ini kebetulan karena saya sudah pernah menggunakan, sudah pernah menginstal, otomatis dia akan tersimpan. Saya tinggal login saja. Kita login ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Inilah tampilan dari Video Maker FX kita. Di sini ada create project, open project, save as, audio setting, preview project, export project. Ibu Adinda ya. Ibu Adinda, apakah bisa mengikuti? Ya, bisa itu. Bisa saya lanjutkan ya? Saya lanjutkan ya? Ya, baik. Bapak Ibu, dalam penginstalan, jika Bapak Ibu mengalami kegagalan, kenapa ini saya kok gagal terus ya gitu. Bapak dan Ibu bisa mematikan, mungkin karena Bapak Ibu punya antivirus, itu antivirusnya bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Dinonaktifkan, baru kemudian Bapak dan Ibu mengulang untuk menginstal. Karena sebagian dari antivirus menganggap bahwa aplikasi yang kita punya itu adalah bagian dari virus gitu. Oleh karena itu sebagian dari antivirus memblokir. Untuk menghindari itu silahkan Bapak dan Ibu menonaktifkan dulu antivirus, baru install gitu. Oke, baiklah kita lanjutkan. Bapak Ibu hebat. Untuk memulai Video Maker FX ini, silahkan klik Create Project, kemudian nama project kita. Ini perbedaannya dengan aplikasi lain. Kalau aplikasi lain buat dulu baru dikasih nama. Kalau di sini minta nama dulu baru mereka mau membuka pintu begitu. Nah, jika sudah seperti ini, create, open, save project, save as ini sudah berwarna putih, nah artinya boleh kita gunakan. Lalu bagaimana cara memulainya? So easy, sangat mudah sekali. Klik tanda tambah, add slide. Inilah yang saya maksud dengan template yang sangat bervariasi dan bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya saja saya menggunakan Distant. Di sini ada Distant pun banyak pilihannya Bapak Ibu. Seperti ini. Ya. Nanti kita bisa ganti-ganti. Seperti ini. Di sini kemudian
Kemudian ada tiga tombol icon, add all slide, cancel, atau add slide. Add slide itu berarti hanya satu slide, add all slide itu berarti semua slide akan tercopy, akan termunculkan. Kita pilih add all slide saja ya. Oke, di sana ada 4 slide yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Kita klik bagian slide pertama, lalu kita bekerja di sebelah kanan. Di sini ada teks, ada image, ada shape, ada animation. Teks, image, shape, animation. Pada teks, Bapak dan Ibu bisa memilih. Misalnya, what can we make for you? Saya akan ganti selamat datang pada pembelajaran kelor. Kemudian kita berkumpul berkolaborasi. Ini boleh Bapak Ibu ini ya, boleh Bapak Ibu berkolaborasi, berdiskusi sesuai dengan selera Bapak dan Ibu dan kebutuhan Bapak dan Ibu, dan bersinergi. Nah, di slide kedua di sini, sepertinya image kita bisa memasukkan di sini, kita bisa masukkan beberapa gambar, ada 3 gambar atau 3 foto Bapak Ibu boleh masukkan. Kita coba ya. Saya akan mencoba gambar yang ada di file saya. Ini, kemudian yang kedua, saya akan mencari gambar yang kedua, misalnya saja, bebas-bebas saja ya Bapak Ibu ya, suka-suka Bapak dan Ibu, seleranya apa, dipersilahkan. Karena kebetulan saya, oke. Ya, slide kedua sudah, kemudian saya akan menuju slide ketiga, do for your business. Oh, di sini ada teks sepertinya. Nah, ini ada teks, Tapi kalau jika Bapak Ibu hanya ingin 2, silakan dihapus saja. Begitu mudah. Ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya kita lihat. Nah, selamat datang. Kita berkumpul, berkolaborasi, berdiskusi, dan bersinergi. Gunting kertas, kedua gunting kertas, ketiga. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah. Tadi, oke, saya. Lalu, apakah cukup selesai sampai di sini? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambah slide lagi, misalnya. Ini yang gampang-gampang saja. Oke, saya pakai karakter Ken deh. Ken. Oke. Ini add slide. Saya menggunakan semua. Kemudian nanti saya akan hapus yang tidak saya kehendaki. Oke. Ini bisa saya ganti-ganti Bapak Ibu. Mulai
dari teks, image, shape, atau animasinya sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Teks. Nah, di sini meet. Oke. Berjumpa. Kemudian kelor. Pelopor. Diskusi. Keren. Kita lihat. Berjumpa kelor. Pelopor diskusi. Unhappy. Oke, keren. Unhappy. Unhappy ini karena pilihannya. Unhappy bisa kita ganti. Ya. Saya akan menghapus yang tidak saya butuhkan. Nah, di sini, oke, saya memilih slide ya. Yang selanjutnya saya pilih ini. Saya ingin mengganti nih kata-katanya. Grupnya saya berganti belajar bersama menembus jarak. Image-nya saya pilih yang gampang-gampang saja ya Bapak Ibu ya. Sayangnya saya belum punya logo dari kelor. Oke, saya pilih ini boleh ya. Hanya like this one. Dan silahkan lanjutkan dengan kreasi-kreasi sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Saya selesaikan satu dulu. Oke, ini cukup. Ini, oke, baiklah. Saya untuk akhir dari video, saya menggunakan, apakah ada teks? Oh, oke, ada teks. Hubungi Jadi saya coba berkreasi ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah, kita sudah selesai mengedit. Kita coba lihat dulu hasil editan kita.
selesai setelah seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa menambahkan audio. Di sini ada audio setting, preview project, export project. Kita ingin menambahkan musik, silahkan Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu tidak memiliki musik sendiri, Bapak dan Ibu bisa memilih musik di sini, bisa memilih musik yang Bapak Ibu butuhkan. Oke, kita coba. Iya, seperti itu, selesai sudah apa yang ingin kita buat. Nah, jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa mengekspornya di sini. Nah, mengekspor di sini ada pilihannya. Bapak dan Ibu bisa milih seperti memilih ukurannya, kemudian kualitasnya, apakah sangat baik, rata-rata, sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita pilih very good ya, very good. Kemudian di sini Bapak Ibu menyimpannya di mana nih? Bapak dan Ibu apakah akan menyimpan di mana? Saya menyimpannya, saya akan coba simpan di. Oke, saya simpan di download saja Bapak Ibu ya. Berarti saya tidak rubah tempatnya. Silahkan klik start. Ya, start untuk mengekspor. Proses rendering sedang berlangsung. We have 5 slideshow. Semakin banyak slide yang kita buat, maka akan mempengaruhi lamanya waktu rendering yang kita butuhkan. Ini sudah slide yang ketiga. Kita ada 5 slide, ini sudah slide yang keempat. Tidak lama Bapak Ibu, tidak sampai 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya Pak ya Bu, Pak Adrian, Ibu Adia. Sudah 5 slide. 5 slide, encoding proses, kita tunggu sebentar. Yes, export complete. Open video folder. Jika Bapak dan Ibu ingin membuka open video folder, dipersilakan, silakan klik. Kalau tidak, ingin melanjutkan ke yang lain juga boleh. Ini saya ingin membuka dulu ya Bapak Ibu ya. Saya penasaran sama hasilnya. Oke, saya tadi klik latihan namanya. Latihan. Oke, this one. Saya nyalakan.
video singkat tentang kegiatan kita pada malam ini sudah kita berhasil buat. Nah, dengan jika Bapak Ibu belum selesai, misalnya Bapak dan Ibu ternyata masih ingin lanjutkan, Bapak Ibu bisa mengklik save as atau save project. Atau jika Bapak dan Ibu ingin selesai, ya silahkan ditutup. Jadi tidak ribet Bapak dan Ibu. Silahkan, kalau mau disimpan silahkan disimpan. Bapak dan Ibu di sini boleh memiliki save project. Ini sudah tersimpan, artinya Bapak dan Ibu bisa banyak sewaktu-waktu ingin mengedit. Save as, ini Bapak dan Ibu bisa menyimpan video maker yang Bapak Ibu ingin simpan, dan kemudian bisa lain waktu untuk dilihat kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan saya bagaimana cara menginstal dan bagaimana cara singkat untuk membuat slide yang kita butuhkan sesuai dengan keperluan kita sehari-hari. Saya kembalikan selanjutnya kepada Mbak Adi. Halo. Ya, terima kasih. Tapi kalau ini masih ada saya juga sudah buatkan satu buat video ya. Yang ada di room ini sudah sama-sama. Saat ini kita masuk pada kita jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sudah disampaikan raise hand, ataupun bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Oke, saya akan lihat dulu yang sudah dari Pak Mansur, Pak Adi, bisa diambilkan mikrofon. Halo Pak Adi. Ya, sudah. Silakan Pak, jika ingin bertanya. Pak Mansur, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam ini. Saya tertarik sekali materi malam ini, dan saya merasa wah gitu malam ini, maka materi luar biasa. Ya, kemudian yang ditanyakan beberapa hal. Pertama, saat kita login memasukkan password dan username ya, apakah menggunakan harus ada internet jaringan internet atau tidak? Ya. Halo? Iya, halo Bapak, ya, saya dengar. Iya Pak, halo Pak. Halo? Iya. Ya, halo. Ya, halo Bapak. Halo. Halo Bapak. Pak Adrian, sudah dengarkan Pak? Sudah hilang suaranya Pak Mansur. Halo Pak Mansur. Saya coba jawab yang saya tangkap saja ya Pak Adrian ya. Silakan ya. Iya, terima kasih Pak Mansur. Salam kenal dari saya Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Mansur. Ini adalah sebuah aplikasi di mana Pak
Pak Mansur tidak perlu online untuk melakukannya. Artinya Pak Mansur tidak perlu jaringan internet. Kenapa? Karena pada saat ada beberapa file yang saya bagikan, yang sudah Pak Adrianus bagikan juga. Ini adalah USB web server. Ini adalah sebagai mesin penggerak dari aplikasi yang sudah Pak Mansur dan teman-teman lain install. Jadi cukup ini saja, tidak perlu jaringan internet, Pak. Begitu. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan bisa membuka video maker jika tidak mengaktifkan dulu USB web server ini, begitu. Ini offline, online, offline rasa online, gitu. Sudah menjawab. Ya, silahkan. Lanjut ke Parami. Suara Ibu Adinda agak terganggu. Tadi dulu. Ya. Coba Ibu Adinda, halo. Halo. Ya, lanjut Ibu Adinda, lanjut Ibu Adinda. Tadi pertanyaan dari pengaku telah dijawab oleh peserta. Lanjut yang angkat tangan di Haji. Pak siapa? Pak siapa? Pak Vicky? Ya. Oke. Pak Vicky, silakan Pak bertanya. Halo Pak Vicky. Pak Vicky. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ini tentang aplikasi yang diajarkan. Yang ingin saya tanyakan ini, Bu, bagaimana cara kita mengaitkan aplikasi ini sehingga kita bisa tandingnya video langsung. Ya, saya kurang jelas bagaimana. Maksudnya bagaimana, Pak? Maaf, saya soalnya putus-putus. Bagaimana membuat link agar menyetral di online? Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mendownload lewat Play Store aplikasinya atau enggak, Bu? Oh, oke. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Iya. Mbak Adinda, halo. Pak Adrian, bisa saya jawab langsung ya? Ya, silakan Ibu. Oke, pertanyaan pertama tadi link ya Pak ya, link untuk saya agak putus-putus sampai ke saya suaranya. Ya. Oke, ya, link agar apa Pak? Link agar kita bisa terbuka video kita sama orang lain lewat online.
Oke, link agar video kita bisa terbuka secara online dan bisa dilihat dengan orang lain ya Pak ya? Ya, ya. Iya, baik Pak. Oke, kalau kita ingin orang lain melihat apa yang kita ingin, yang sudah kita buat, Bapak bisa ini menggunakan Bapak bisa mengupload video hasil dari video atau apapun video ataupun apa namanya yang Bapak sudah buat menggunakan video maker, diupload melalui YouTube mungkin atau dikirim melalui Facebook atau WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi Bapak bisa mengirimkan lewat itu Bapak, YouTube, Facebook atau WhatsApp bisa. Artinya video dari hasil video maker ini adalah sesuai kebutuhan Bapak. Jika Bapak ingin, ini videonya untuk ukuran WhatsApp, silahkan Bapak buat ukurannya yang tidak terlalu besar. Tetapi ketika ingin diupload ke YouTube dengan kualitas yang bagus, sangat bagus, kita bisa menyesuaikan ukuran dari apa yang sudah kita buat, Pak. Kemudian, apakah ada di Play Store? Jika di Play Store saya belum pernah ini ya Pak ya, belum pernah melihat ini ada di Play Store. Tetapi hal-hal video-video seperti ini, membuat yang similar atau hampir sama dengan video maker itu banyak sekali di Play Store yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat aset video sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Contohnya saja Telagami, kemudian apa namanya itu yang sering digunakan oleh teman-teman pembuat video rumah belajar. Mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita yang mana yang lebih pas untuk kita. Begitu Bapak. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, halo. Ibu Adinda, suaranya kecil sekali, tidak terdengar jelas. Ya, kasih dekat ke mic. Kita saja, iya. Ya, coba. Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada ide dari jadi aktif terkait. Aku bagusnya pakai kata itu atau nomor 2. Bagusnya pakai nomor apa? Halo, Ibu Adinda, suaranya hilang. Halo. Kasih keras sedikit suaranya, Bu. Atau bisa naiknya. Iya. Resek itu, Bu. Suara Bu Adinda Halo. Kedengaran? putus-putus. Bisa. Ada seperti bunyi apa gesekan-gesekan begitu. Halo. Ya, coba Ya, kedengaran. coba bicara ke banyak sedikit, Bu. Oke. Sudah bisa kedengaran, Pak? Sudah. Oke, sudah bagus, sudah. Ya. Ada Ibu Sukma Indra.
Oh, iya. Oke, sudah silakan. Silakan Ibu Husnul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau saya sampaikan di pertama, apakah ada batasan waktu untuk setiap slide-nya? Terus yang kedua, saya pernah menggunakan video maker ini. Setelah sudah pada waktu saya di penutup itu kok muncul di bagian depan, jadi numpuk begitu. Solusinya kira-kira bagaimana ya? Maaf Bu, bisa diulang suaranya hilang-hilang. Oh iya. Pertanyaan pertama, apakah ada batasan waktu untuk tiap slide-nya? Karena saya mengisi sekarang. Ya. Yang kedua, Render sudah menghasilkan video. ya. Kemudian pada waktu saya di akhir penutup video itu, nah itu kok muncul di bagian awal, jadi numpuk. Jadi pada waktu, waktu suara saya menerangkan materi di belakang itu numpuk waktu saya salah. Itu kira-kira solusinya bagaimana? Oke, ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama. Oke, terima kasih. Ya, Ibu siapa Bu? Ibu Husnul. Ibu Husnul. Oke, terima kasih Bu Husnul. Salam kenal. Oh, ya, salam kenal Bu. Ya, baik Bu Husnul. Apakah bisa ini timernya ya? Apakah bisa dirubah? Oke, untuk timer di sini di setiap slideshow slide yang sudah kita buat, silahkan klik di slide yang ingin kita rubah. Nah, di sini ada slide delay, background effect. Nah, ini Ibu bisa jalankan sesuai dengan kebutuhan Bu Husnul. Mau berapa lama waktunya? Ya. Ya, ini silahkan dimainkan di sini saja Bu. Nah, ini juga warna-warna huruf pun ini silahkan dimainkan di sini jika ingin dirubah. Ya, di sinilah. Jadi di text color, text size, text align, vertical align, font, text effect, slide delay, dan background effect ini silahkan diutak-atik begitu. Nah, kemudian di sini juga silahkan animation siapa tahu Ibu ini silahkan dicoba-coba Bu di sini, karena kadang-kadang di sini slide yang di sini biasanya sudah dibuat sedemikian rupa sesuai, karena misalnya kalau huruf-huruf ini kita lebih percepat itu kan nanti dia akan jadi kurang bagus gitu. Nah, jadi biasanya memang dia otomatis timernya. Nah, kita bisa bermain di sininya saja Bu, di delay lamanya waktu yang kita butuhkan, slide delay antara slide per slide yang kita buat begitu ya. Kemudian jika menumpuk, oke, ada slide yang menumpuk. Jika ada slide yang menumpuk, Ibu bisa Ibu ini pada saat ekspor
rendering itu akan lebih baik jika dipilih yang size high definition yang paling bagus ya Bu ya, yang tertinggi. Kemudian ini average sudah cukup sih buat Ibu, tapi kalau supaya lebih bagus pilih good atau very good begitu. Nah kemudian kenapa menumpuk, bisa jadi pada ini kan banyak slide yang kita munculkan. Nah slide itu ada yang terlupa atau bagaimana sehingga kadang-kadang karena kalau kita klik di sini itu otomatis dia akan menambah sendiri. Contohnya, nah seperti ini kan dia tertambah dengan sendirinya kan Bu. Nah bisa jadi kita karena saya juga pernah seperti itu ya. Karena keasikan yang mana-mana akhirnya tercopy dengan sendirinya. Dia kan otomatis ketika kita klik salah satu slide dia akan mengcopy dengan sendirinya. Nah seperti itu. Silahkan di ini saja Bu, jadi sebelum di render diperiksa kembali sehingga tidak ada slide yang double atau menumpuk begitu. Gitu Bu Husnul, semoga bisa dicoba nanti lagi. Ibu Husnul menggunakan online atau offline? Offline juga ya. Offline. Oke. Rendernya online. Berarti oh iya. Iya. Ya, silahkan Ibu. Ini sudah bisa coba nanti ya. Ya, silahkan. Ada yang masih ingin ditanyakan lagi Bu Kusnul? Saya coba dulu. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu di attendee yang sudah selesai bertanya, mohon balik tangan itu agar tidak aktif lagi. Supaya lower hand diklik kembali supaya muncul tulisan lower hand, sudah turun tangan gitu. Terima kasih. Silakan lanjut Ibu. Ya, terima kasih untuk infonya Pak Adi. Lanjut ke penanya selanjutnya. Ini Bapak ya, Bapak Tiwuk Ari. Tadi Bapak Tiwuk Ari. Boleh diaktifkan mikrofonnya Pak Adri. Bapak Tiwuk Ari. Ibu Ari. Oke. Ya. Silakan sudah. Ya. Pak Tiwuk. Halo. Oh Ibu. Halo. Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Bu Sasa, salam kenal pertama kali. Salam kenal Ibu Tiwuk. Bu mau tanya begini, tadi kan ada, mungkin saya ketinggalan ya Bu. Ada itu loh yang ada Ken tadi, yang dari ada happy, anak happy gitu. Itu kita tinggal milih slide ya Bu, nggak usah merubah orangnya, itu nggak usah ya? Oke, orangnya ya Bu ya. Berarti di sini ya. Misalnya berubah dari tadi yang unhappy menjadi happy, itu slide-nya saja yang dirubah atau ada karakter yang bisa merubah itu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Untuk karakter ini kalau bisa diganti dengan Bu Tiwuk jadi lebih cantik deh kayaknya. Ya, karakter karena kita sedih memilih karakter Ken, pastinya tidak bisa Bu dirubah yang karakternya ya, tapi tulisannya silahkan dirubah. Nah, kalau kita ingin merubah karakter, lebih baik kita menggunakan yang ini, yang
kosong, kemudian kita tambahkan. Misalnya di sini, di sini ada tulisan guru YouTuber, itu bisa ibu pasang foto ibu begitu, atau foto siapa, karakter ibu atau karakter siapa begitu Bu, monggo. Nah, artinya kalau dia ada ini kebetulan adalah si Ken. Nah, karena kalau Ken-nya ini tidak bisa diganti Bu, tetapi tulisan-tulisannya bisa. Begitu Ibu Tiwu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Lebih baik pakai yang kosong aja Bu, supaya bisa foto kita sendiri. Gitu ya. Iya. Iya. Oke, silahkan. Terima kasih Ibu Tiwu. Jangan lupa ratingnya disuruh kembali supaya tidak muncul lagi ya. Nah, masih ada pertanyaan ini Ibu dari Chandrawati. Ya, silahkan. Ya, lo boleh minta bantuannya telepon. Halo, Pak Adri. Ya. Chandrawati. Ya, barangkali ke kolom chat dulu Ibu Adinda. Oh, ke kolom chat tadi saya sudah Kolom chat dulu ya, ada banyak pertanyaan di situ. Nanti koreksi kalau misalnya ada yang terlewatkan. Tadi saya lihat dari kolom chat ada pertanyaan dari anak Jaya. Caca, Arif bertanya apakah ini versi atau full? Mungkin bisa kembali dan sedikit. Oh, Oke, ya. Ya. kali selamat masuk. Iya. Ya. Ya. Oke. Ini ya. Baiklah, saya langsung jawab ya Bu Adinda ya. Untuk Pak Arif, untuk Pak Arif Rahmat Hidayat, ini versi trial atau full? Ini versi full Bapak, jadi bukan trial. Bapak tidak perlu mengupdate atau melakukan apapun setelahnya. Jadi ini adalah versi full. Silakan Bapak dan Pak Arif dan teman-teman yang lain di sini untuk mempergunakannya. Terima kasih. Seperti itu ya Mbak Adinda ya. Ya, silakan. Iya, betul. Kemudian Ibu selanjutnya dari Yanti menanyakan apakah Ya, saya kurang dengar nih. Yanti menanyakan apakah meter ini bisa didownload Apakah oke, menggunakan apakah video maker ini bisa di-download menggunakan HP gitu ya Bu ya? Video menggunakan HP. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Saya belum pernah karena saya ini ya video maker menggunakan HP. Kalau untuk video maker seperti ini
saya belum pernah ini, Bu, belum pernah mendapatkan apakah bisa di-download di di HP. Tapi sejauh yang saya tahu dan teman-teman yang lain gunakan di komunitas, saya belum pernah menemukan yang versi HP begitu. Begitu Bu Adinda. Jadi penggunaan video After Effects ini untuk sementara masih menggunakan laptop ya. Iya, betul. Oke, mungkin akan bisa lebih Ibu Diarti akan mengerti ya. Selanjutnya kayaknya pertanyaan di kolom chat ini belum ada. Jadi kita pindah ke yang berikutnya lagi. Ada siapa lagi ya ini? Ini Bu Adinda, ada pertanyaan dari Bu Ratih. Iya, Bu Ratih ya, tapi semoga sudah terjawab tadi ya. Oh, yang di kolom chat ya Ibu? Saya belum dapat. Iya, tapi kayak mudah-mudahan sudah terjawab Bu Ratih. Bu Ratih sudah ini bisa mengekstrak Bu. Sudah dijelaskan oleh Pak Ludi bahwa pilih kanan, pilih ekstrak file. Iya, benar. Terima kasih Pak Ludi, terima kasih Bu Ratih. Terima kasih Pak Ludi sudah bantu jawab. Ini ada yang barusan masuk di kolom chat Ibu dari Anita Muhasana. Ini apa saja? Di dalam ini apa saja Ibu? Oh, Mbak Anita. Ini Mbak Anita biasanya Japri loh. Iya. Fiturnya apa saja, di dalamnya asetnya apa saja. Oke, saya jawab saja nggak apa-apa. Oke, halo Mbak Anita, selamat bergabung, terima kasih. Oke, fiturnya apa saja di sini? Fiturnya banyak Mbak Anita, banyak dan sederhana. Ada create project, open project, save as audio setting, preview, kemudian export. Nah, kelebihannya adalah di add slide. Di sini kita menemukan banyak sekali template-template yang bisa Mbak Anita dan teman-teman semuanya gunakan sesuai kebutuhan, seperti itu. Template-nya sedikit, tidak banyak, tetapi fiturnya tidak banyak, tetapi template yang kita bisa gunakan sangat beraneka ragam, sehingga bisa memperkaya atau presentasi yang kita buat atau video yang kita buat akan lebih berwarna. Itu Bu Adinda. Kemudian bisa share aplikasinya. Baik Mbak Anita, nanti saya kirim. Kalau belum ada linknya, tapi di atas ada linknya kok, di share dengan Pak Adrian. Tapi nanti boleh saya kirimkan Mbak Anita. Halo Mbak Adinda. Silakan Ibu Adinda. Halo. Oke. Untuk tutorial, halo Pak Adrian. Pak Adrian. Halo. Untuk tutorial cara download dan install aplikasinya nanti saya share ke Bapak ya.
supaya bisa di-share ke teman-teman juga. Iya, tapi itu sudah masuk sekaligus video maker tadi Bu yang saya kirim. Oh iya. Sudah masuk semua. Oh iya. Betul sudah masuk. Mungkin kalau teman-teman ada butuh videonya nanti saya kirim ke Bapak aja ya. Iya, boleh. Ya. Oke, siap Pak Adrian. Oke, kemudian ada pertanyaan ini ya Pak Adrian ya. Mbak Bu Adinda nggak ada ya? Ibu Adinda bagaimana? Kalau apakah ini ada pertanyaan barangkali sudah saya tidak sempat dengar jelas tadi apa sudah ditanyakan atau belum? Aplikasi video maker bisa di-download di HP atau tidak Bu? Ya. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Adrian. Sejauh yang sejauh pengetahuan saya ya Pak ya, memang banyak aplikasi serupa, tetapi kalau untuk jenis video maker FX sepertinya belum ada untuk versi HP-nya atau versi mobilnya Pak, begitu. Oh ya, ada ya. Itu pertanyaan Iya Bapak. Ibu Hari tadi. Ibu Hari Iya. untuk download di HP aplikasi video maker belum ada. Kemudian masih ada pertanyaan berikut. Apakah video hasil rendering ini setelah diekspor bisa formatnya itu dalam bentuk MP berapa? MP4 atau MWV atau format apa Bu? Oke, ya. Terima kasih Pak. Untuk format rendering ini berbentuk video Pak, MP4. Ya, nah ini Pak, bentuknya seperti ini, MP4. Iya. Iya. Ya. Jadi siapa tadi yang bertanya ya? Saya tidak ada. Ibu yang bertanya tadi formatnya dalam bentuk MP4. Oh iya, maksudnya Bu, apakah format MP4 ini bisa dikonversi ke WMV? Bisa, oke. Bisa Pak. Oh, bisa, iya. Tapi MP4 dan MVP itu sama aja kok Pak. Jadi nggak perlu dikonversi sebenarnya, kan sama saja. Ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Saya cek lagi kalau masih ada pertanyaan berikutnya. Pak Adrian merangkap ini. Ya, saya dengar dari suara Ibu Adinda. Oh, ini ada dari Hanif Edu ya Pak ya. Di chat ya, di kolom chat ya. Iya, kolom chat. Halo, Saya belum dapat ini Bu. Iya, halo. dari Hanif Edu. Dari Pak Hanif. Kolom chat. Oh iya, silahkan. Ini Pak Hanif menanyakan buat karakter pada video maker bagaimana? Apakah maksudnya karakter yang bisa bicara seperti pada tampilan coba Oke, ya. Terima kasih Hanif Edu ya. Pak Hanif Edu, waalaikumsalam. Untuk membuat karakter ada maker ini yang jelas dalam video maker ada
ada karakter tetap, yaitu karakter Anna, Frank, Jerry, Ken, dan Lisa. Nah, seandainya pun kita ingin membuat karakter sendiri berarti itu kita tidak dengan cara ya kita tidak bisa menghapus. Kita mungkin bisa menghapus yang ada gambar Ken, yang gambar Lisa atau yang lainnya kita delete, kemudian kita bisa bekerja di kolom slide yang kosong, yang kemudian kita bisa menambahkan karakter kita misalnya. Tetapi itu pun karakter itu harus kita buat sendiri, begitu Pak, begitu Bu Pak Hanif. Nah, untuk karakter yang bisa bicara, karakter pada video maker ini dia tidak bisa bicara ya Bapak Ibu ya, tidak bisa bicara. Dia hanya ekspresi, kemudian seolah-olah membaca apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, atau tulisan yang muncul di sebelahnya, seperti itu. Kalau ingin tampilan yang bisa berbicara, kita bisa menggunakan aplikasi Telagami. Telagami itu juga seru Bapak Ibu. Silahkan nanti di-download di HP-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan Telagami untuk karakter yang bisa berbicara sesuai dengan keinginan kita. Tentunya yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang sudah kita siapkan. Jadi sesuatu yang sudah kita ucapkan, kita tinggal merekam suara kita, nanti karakter itu akan seolah-olah berbicara seperti yang kita sudah rekam, begitu. Nah, tapi kalau untuk Video Maker FX, dia tidak bisa berbicara seperti yang ini, tapi hanya sekedar seperti membaca, gitu. Ya, terima kasih. Begitu Bu Adinda, begitu Bu Pak Hanif Jatim. Ya. Ya, itu tadi jawaban Pak Hanif yang menanyakan mengenai selanjutnya itu ada pertanyaan dari Pak Yusuf menanyakan untuk masalah tulisnya. Dia sudah install di username dan passwordnya install. Padahal berkurang 100. Ya, terima kasih Bu Adinda. Salam kenal Pak Yusuf, salam kenal kembali. Oke, jika Pak Yusuf sudah menginstal, tetapi ternyata username dan password incorrect, salah terus ya, padahal sudah mengaktifkan USB web server, bisa jadi Pak, pada saat menginstal itu antivirus dari yang berada di laptop Bapak itu belum dinonaktifkan. Nah, oleh karena itu sistem antivirus membaca itu sebagai virus, sehingga ketika kita ingin mengaktifkan Video Maker, dia memblokirnya begitu. Jadi silahkan Bapak nonaktifkan dulu antivirusnya, kemudian dicek kembali instalannya. Biasanya kita perlu mengulang instalan, tapi tidak apa-apa, hanya reinstall saja kok. Jangan lupa untuk menonaktifkan antivirus yang ada di laptop Bapak. Insya Allah nanti Video Maker yang Bapak sudah install akan bekerja sesuai dengan keinginan Bapak. Begitu Bu Diana, Pak Yusuf. Mungkin Pak Yusuf juga menjelaskan juga dari nama nanti kita lihat lagi kalau misalnya ya itu ada yang menanyakan nomor dari tadi
Halo. Halo Pak. Halo Pak. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, Ibu Tiwi ya. Sudah Ibu Tiwi? Ibu Tiwi sudah selesai bertanya? Sudah dijawab? Akhir pertanyaan dari Pak. Oke, baik. Silakan Ibu Adida ke kolom chat kalau masih ada. Halo. Di kolom chat sudah Ya, baik. Sekalian, jadi video tutorial, materi tutorial ada GG Videomaker F105 itu sudah lengkap. Di situ ada USB, ya, ada setting root, ada PHP admin, PHP, MySQL, apa kedua, URL, Videomaker setup, ya, panduan install. Sudah lengkap semua di situ. Jadi sekarang kita mulai download satu persatu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri untuk infonya. Adri. Halo. Halo Pak Adri. Ya, silakan. Halo Pak Adri. Jangan kasih kuat sedikit suaranya, Pak Jan. Kecil sekali. Ya Pak Adri. Ya. Mohon izin. Halo. Ya halo. Sudah? Ya, silakan. Sudah jelas suara? Sudah, silakan. Oke. Adri dan Bu Sasa. Iya, Bapak. Iya. Mungkin karena rata-rata penerimaan kita ini mungkin jaringan ya sampai kurang jelas penerimaannya. Mungkin kalau boleh saya undang atau kami undang Ibu ke grupnya, ke grup Kelor dulu beberapa saat, beberapa hari. Siapa tahu ada teman-teman guru di grup Kelor ingin ingin bertanya lebih lanjut lagi, supaya materi yang sangat baik hari ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman guru yang ada di Sulsel secara khusus. Iya, Halo. ide yang bagus. Iya, Bapak ya. Siap, Bapak, siap. Iya, nanti Ibu Sasa bisa bergabung saya sudah share, Bu. Sudah share di kolom chat. Dapur Kelor. Oke. Kemudian ada yang meminta Nanti saya ada yang minta nomor Ibu di share ke kolom chat, nomor HP. siap, Bapak, dengan sangat. Oke. Bu Sasa. Sama-sama, Bapak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, silakan. Bapak Ibu sekalian. Ya, itu ada yang memintakan nomor HP Ibu di share di kolom chat. Saya barangkali mau hubungi. Iya, Bapak, silahkan, Pak. Oh, saya di-share di kolom chat ya, Pak ya? Iya, Ibu share ke kolom chat nomor HP-nya Ibu. Siap, Pak. Siap, Bapak. Halo Pak Adri.
Halo, Pak Adri. Ya. Ya. Tadi saya sudah lihat pertanyaan di kolom chat, semua sudah ditanyakan dan Sudah. dijawab. Memang saya oke, ada 3 tapi kayaknya yang tadi nih dari kesempatan. Cuman saya lupa. Halo, tambahan usul lagi. Halo, tambahan usul lagi kalau boleh. Ya, silakan. Lagi Bapak Ibu sekalian, seluruh atau sahabat Kelor malam ini yang mungkin mungkin untuk komunikasi dengan Ibu materi malam ini bisa aja gabung ke grup Kelor jika tidak keberatan. Silakan Pak Andri. Oke. Baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, sudah ada nomor Ibu Tasmiati, nomor HP-nya di kolom chat silahkan dicatat. Dan sudah ada juga dapur Kelor, chat whatsapp.com. Akan bergabung. Ya, waktu kita ada tersisa 10 menit lagi sampai jam 10.22 waktu Indonesia bagian tengah. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya baik dari panelis maupun dari attendees, bisa bertanya secara langsung saja dengan mengklik raise hand. Apabila sudah klik raise hand dan sudah dijawab, silakan kembali tangannya agar bisa turun. Terima kasih. Tapi ini nggak ribet kok ya Pak Adrian ya, jadi saya yakin teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan mencoba sehingga untuk menciptakan video-video yang baru yang lebih unik, lebih cantik begitu. Saya harap demikian memang Ibu Sasa. Pada Iya. materi video maker yang saya share itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 file yang disatukan dalam suatu file zip. Jadi begitu dibuka akan terbuka semuanya. Tinggal di download satu. Yang paling penting adalah bagian www.kuya.me.url, kemudian video maker FX setup access, kemudian USB web server.exe, dan panduan install. Itu 4 file besar yang paling penting dari 12 file yang ada ini. Terima kasih. Begitu ya Bu Sasa? Siap Bapak, siap. Iya, kalau bisa, Ibu bisa men-share materi PowerPoint yang sedang dipikirkan ini supaya bisa di-download oleh para peserta. Oke, ya Pak, nanti saya perbaiki dulu, saya tambahkan dulu ya Pak ya, karena tadi itu benar-benar baru buat. Iya, nggak apa-apa. Ya, nanti saya tambahkan. Iya. Kelor bisa juga di-share ini materi ini. Siap Bapak, siap. Thank you. And your English is very good, ya. Yeah. Your English is very good, Bapak. Oke. Ibu Anita Nurasana, ada yang mau bertanya, silakan.
Langsung aja, Ibu Anita Kaltara. Halo, Miss. Ya, ada apa? Silakan. Mbak Anita. Mbak Anita mah. Mbak Anita mah bisa tanya. Bisa diulang lagi Kak? Kalau ulang lagi nanti kita bikin kelas berdua ya Mbak. Oke. Ini belum. Iya, Sudah mau Bapak Ibu sekalian, andaikan sudah tidak ada yang mau bertanya dengan tangan atau barangkali saya persilakan Ibu Sasa untuk sebagai kesimpulan dari presentasi malam hari ini. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Adrian. Bapak Ibu hebat di kegiatan Kelor pada malam hari ini, bahwa adalah sangat banyak aplikasi-aplikasi video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat hal-hal baru, hal-hal baik, hal-hal yang menarik untuk ditampilkan dan dinikmati oleh orang lain. Salah satunya adalah Video Maker FX. Video Maker FX ini adalah aplikasi yang sangat mudah, di mana bagi yang tidak mengenal, yang baru mengenal pun akan sangat familiar karena fitur-fiturnya yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki template-template yang cukup bervariasi untuk dikombinasikan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi tampilan sebuah presentasi, bisa sebuah presentasi, bisa sebuah profil perusahaan atau profil sekolah atau profil dari kegiatan yang Bapak Ibu miliki. Selain itu, selain sebagai bahan tayang atau presentasi, hasil dari video maker kita ini bisa menjadi aset video pembelajaran, aset video, termasuk video pembelajaran yang bisa kita kemudian otak-atik kembali di Filmora, di Camtasia atau Sony Vegas sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu miliki. Jangan takut mencoba Bapak Ibu, karena Video Maker FX ini sangat simple, tidak perlu takut salah, dan mari kita belajar bersama-sama. Insya Allah nanti kita akan, semoga ada kesempatan mungkin di lain waktu kita akan bahas juga tentang Telagami, video, salah satu video pembelajaran, video aplikasi video juga yang tadi ada salah satu dari Bapak dan Ibu bertanya yang bisa berbicara. Nanti suatu saat kita akan juga bahas itu. Dan akhir kata, terima kasih untuk kesempatannya Pak Adrian, Bu Adinda, seluruh panelis yang ada di Kelor. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan waktu kepada saya berbagi dengan Bapak Ibu hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua Bapak Ibu yang hadir di kita malam ini langsung mempraktikkan membuat video dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam tanya jawab baik secara langsung maupun lewat chat.
diri dan semoga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya terus hadirkan diri, kita sama-sama belajar di Selo. Dan juga saya sebagai moderator mohon maaf harus salah kata dan juga mungkin karena suara saya sedikit keras sehingga timbul tenggelam suara ini dari tadi. Dan terima kasih kesempatan kepada yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator malam ini. Terima kasih lagi sekali lagi saya ucapkan dan saya kembalikan kepada Bapak Host.